Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiawan dengan NIM 0447200057 dari Prodi Sistem Informasi. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas 2 mata kuliah visualisasi analisis dan visualisasi data. Baik, kita langsung saja ke soalnya. Sudah saya rangkum pada file laporan ini. Em, Pertanyaannya adalah gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Baik, kita diberikan file dari Google Drive yang sebelumnya sudah saya download. Em, dan untuk kolom pendapatan nilai aslinya nanti dikalikan dengan 10.000. Baik, sudah. Selanjutnya kita diminta install paket-paket ini jika belum. Sebelumnya saya sudah selesai untuk menginstal paket-paket dan library ini. Baik, setelah itu kita diminta untuk membuat plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan dan interpretasikan histogram tersebut. Baik, mungkin kita akan mengerjakan satu-satu ya. Jadi yang A kita diminta untuk membuat histogram dan diinterpretasikan. Yang kedua kita diminta untuk membuat scatter plot. Ketiga, registrasi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Baik. Yang keempat, eh, gunakan perintah plot atau nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedasi homoskedastisitas interpretasikan hasil plot tersebut. Baik, untuk yang kelima, visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Plot data point pada grafik, tambahkan di garis regresi linear. Baik, terus tambahkan persamaan garis linear. Oke, yang keempat beri judul label. Oke, baik. Untuk yang pertama, kita langsung aja praktekkan. Kita diminta untuk membuat histogram kebahagiaan. Ini sebelumnya sudah saya buat, namun sekarang kita praktekkan pada aplikasi R. Nah, di sini saya sudah import untuk datanya, datasheet yang dari Google Drive tadi. Sekarang kita buat histogramnya. Nah, berikut adalah histogram dari file atau data yang ada pada soal. Kita balik lagi ke sini, bisa dilihat distribusi normal biasanya memiliki bentuk lonceng atau bell shape, di mana sebagian besar data terkonsentrasi di sekitar nilai tengah dan kedua ekornya bersifat simetris. Baik, kita amati dari histogram ini. Untuk puncak distribusinya sering muncul di sekitar 4 dengan frekuensi tertinggi di 65 di sini. Baik, untuk simetrinya, histogram tampak cukup simetris, namun dengan sebagian besarnya itu berkumpul di angka 2, antara 2 dan 5 di sini. Baik, frekuensi menurun di kedua ujungnya. Nilai kebahagiaan 0 sampai 1 dan 6 sampai 7 memiliki frekuensi lebih kecil di sini dan di sini. Baik, untuk indikasi normalitasnya bentuknya mendekati distribusi normal sebenarnya, meskipun tidak sempurna. Ini menunjukkan bahwa variabel kebahagiaan mungkin berdistribusi normal secara kasar, seperti itu. Baik, yang kedua kita diminta untuk membuat scatter plot pendapatan versus kebahagiaan. Kita coba pada aplikasi R. Nah, ini hasil yang kita dapatkan. Kita bisa kembali ke sini. Berikut adalah interpretasinya. Pola titik data. Titik-titik tampaknya tersebar dengan kecenderungan membentuk garis miring ke atas.
seperti ini yang dimaksud. Ini menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel bebas, misalnya tingkat efektivitasnya, dan variabel terikat, misalnya kebahagiaan. Seperti itu. Untuk keteraturannya dan linearitasnya, jika titik-titik membentuk pola yang cukup teratur atau mendekati garis lurus, maka hubungannya bisa dikatakan linear. Dalam scatterplot ini terlihat bahwa data menunjukkan tren meningkat, tetapi dengan sedikit penyebaran, yang bisa berarti hubungan ini linear, linear tetapi dengan beberapa variasi seperti itu. Bisa dilihat, sebenarnya dia linear, membentuk garis lurus, namun ada beberapa yang berjauhan seperti itu. Untuk penyebaran datanya, jika titik-titik sangat tersebar tanpa pola yang jelas, itu berarti tidak ada hubungan linear yang kuat. Nah, kalau dalam grafik ini tuh terdapat hubungan keteraturan untuk menunjukkan hubungan linear, tapi mungkin ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi distribusi. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di sini sebenarnya linearitasnya cukup baik karena membentuk garis lurus. Namun ada beberapa data yang tersebar seperti itu. Secara keseluruhan, scatterplot ini menunjukkan kecenderungan hubungan linear positif antara variabel bebas dan terikat, meskipun dengan sedikit penyimpangan dari linearitas sempurna. Berikutnya yang C, kita buat seperti ini. Kita sudah mendapatkan hasil seperti ini. LM formula sama dengan kebahagiaan, pendapatan, data. Baik, kita sudah mendapatkan data seperti ini. Persamaan regresi. Kebahagiaan, nah berikut sudah saya cantumkan di sini. Ada R square. Baik, kita lanjut ke D. Untuk yang C nanti kita akan cantumkan pada plot yang akan kita buat nanti pada poin E. Kita lanjut ke D dulu. D kita diminta untuk membuat residualnya. Nah, baik. Seperti ini. Pola residual. Pola residual ini selisih antara nilai observasi dan nilai yang diprediksi. Menunjukkan bahwa model tidak memiliki pola sistematis dalam kesalahan prediksi, yang berarti model regresi mungkin cukup baik untuk menangkap hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan. Seperti itu. Yang kedua, tidak ada pola melengkung yang jelas pada plot ini. Pada plot ini, tidak ada pola melengkung yang signifikan, sehingga model regresi linear tampaknya cukup sesuai. Keberadaan outlier, ada beberapa titik yang diberi label 460, 247, 87, yang mungkin merupakan outlier dan titik yang memiliki pengaruh besar terhadap model. Outlier dapat mempengaruhi estimasi parameter dalam regresi, jadi perlu diperiksa apakah data ini memiliki dampak signifikan terhadap hasil analisis. Keberadaan outlier ini adalah yang saya sebutkan sebelumnya. Ada data-data yang eh, terlalu jauh jaraknya dengan data-data yang lain seperti itu. Garis merah. Dalam plot ini, garis merah cukup mendekati nol, yang berarti variabilitas residualnya cukup stabil di sepanjang rentang nilai fit. Model regresi ini tampaknya bekerja cukup baik karena residual tersebar merata tanpa pola sistematis. Baik, nah sekarang kita pada poin E. Poin E ini kita diminta untuk memvisualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah yang sudah disebutkan, ada 4 langkah. Oke, langkah pertama kita diminta untuk membuat plot data point pada grafik ya. Kita
Coba di aplikasi R. Nah, berikutnya data yang kita dapat. Ini baru plot data point pada grafiknya. Scatter plot pendapatan versus kebahagiaan. Yang kedua, kita diminta untuk menambahkan garis linear pada plotnya. Tambahkan garis linear. Ya, bisa dilihat, bisa ditarik garis lurus. Berikut adalah garis linearnya. Yang ketiga, kita diminta untuk menambahkan tambah persamaannya. Persamaan garis linear ini adalah yang tadi kita kerjakan di poin poin C. Oke, kita tambahkan. Ya, bisa dilihat di sini. Berikut adalah hasilnya dengan persamaannya. Berikut adalah persamaan yang diminta dari garis linearnya. Yang keempat, kita diminta untuk memberi judul sesuai dengan X dan Y. Sebelumnya sudah kita lakukan, maksudnya adalah ini, kebahagiaan, pendapatan, seperti itu. Baik, untuk tugas 2 mata kuliah visualisasi data dan analisis sudah selesai dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Nama saya Setiawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.